saya mengisi kajian Sahih Bukhari itu awal tahun 2010 di Masjid Husnul Khotimah Cinere. Yang bawa saya almarhum Pak Jailani, mungkin kenal ya. Beliau tuh pengurus bidang apa ya? Dakwah ya, peribadatan ya. Sampai saya ikut ikut memakamkan tidak, tapi memandikan sampai mengkafani iya. Gitu. Beliau tuh meninggal pas azan Isya. Saya tahunya diberitahu subuh. Jadi saya sholat subuh di Membonjol langsung ke rumahnya. Ya, ketika itu belum dimandikan, matanya sudah tertutup. Lalu saya baca doa. Di antara surat yang saya baca surat Yasin. Saya baca al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Keluar air mata, Pak. Ya, kan di antara orang yang wafat husnul khatimah itu ketika dibacakan doa kalimat thayyibah apalagi ayat Quran ada respon fisik, Pak. Ruhnya mungkin nggak ada, tapi jejak-jejak ruh mungkin masih nempel di mana itu? Di badan. Itu merespon, Pak. Nah, ketika yang merespon itu air mata orang baik. Paham, Pak ya? Maka ketika dibacakan ayat Quran ada yang keluar, entah keluar air matanya, mungkin ada darah yang menggumpal tuh keluar tuh, Pak. Itu di antara orang yang wafatnya baik, husnul khatimah. Itu di antara ciri-cirinya seperti yang dijelaskan dalam Sunan At-Tirmidzi. Begitu tuh, Pak. Nah, maka pahala saya membaca Sahih Bukhari insya Allah mudah-mudahan sampai juga ke Pak Jailani. Nah, dari 2010 sampai sekarang ya, sampai bab apa itu di Husnul Khotimah? Bab fitnah, subhanallah. Ini orangnya nih yang nyuruh baca bab fitnah nih, subhanallah. Jadi berapa tahun, Pak, saya baca Sahih Bukhari di Husnul Khotimah? 13 tahun, Pak. 13 tahun. Dan itu belum khatam. Ya, baru khatam jilid pertama saja. Ada 3 jilid lagi yang belum khatam. Dari 7.242 hadis Sahih Bukhari, ya, itu baru jilid pertama, ada 3 jilid lagi. Walaupun sekarang jilid keempat, jilid terakhir loncat itu. Itu karena request saja. Ya. Jadi udah 13 tahun, Pak, baru 1 jilid, Pak. Nah, setiap kali saya baca Sahih Bukhari, entah di forum, di pengajian, atau saya baca sendiri, atau saya bacakan ke istri saya, ke anak-anak saya selalu kirim doa ke Imam Bukhari. Bahkan di antara apa ya istilahnya, kalau saya kirim doa itu biasanya saya kirim nama-namanya, Pak. Contoh. Jadi kalau saya misalkan Sahih Bukhari, sanad saya ke Imam Bukhari 1, 2, 3, 4, 5, 27, Pak. Itu ya. Saya sebutkan satu-satu, satu orang satu Fatihah, satu orang satu Fatihah. Contoh, yang sanad saya dari orang Indonesia itu dari Kiai Zakwan Al-Khalidin. Ustaz Al-Khalidin Blok M, samping-sampingan sama PTIK, pojok tuh, Pak tuh. Jadi kalau Bapak turun dari flyover Antasari kan, Bapak mau ke Kuningan, kan belok kanan tuh. Ya kan? Mau belok kanan pas lampu merah pertama kan? Belok kanan. Sebelah kiri Al-Khalidin, Pak. Geser dikit asrama PTIK. Nah, itu kiai namanya Kiai Zakwan. Itu satu-satunya, Pak, orang di Jabodetabek yang hafal Sahih Bukhari. Berikut sanadnya. Namanya Kiai Zakwan. Beliau muridnya Syekh Yasin Al-Fadani. Kiai Zakwan itu anak ulama besar Betawi. Nama bapaknya Kiai Abdul Hamid. Ya, itu termasuk Paku apa? Paku Jakarta. Nah, saya termasuk dapat sanad dari beliau sampai 27 untuk Imam Bukhari. Saya sebutkan satu persatu, Fatihah. Termasuk orang yang jadi wasilah saya ngisi Sahih Bukhari. Siapa? Pak Jailani. Yang wasilah saya ngisi Surah Nabawiyah, Pak Zulpan, saya kirim juga sama Al-Fatihah. Ini saya udah ngisi Sahih Bukhari 13 tahun, Pak. Pengen saya ketemu Imam Bukhari. Minimal ziarah kemana? Ke makamnya, Pak. Subhanallah. Belum dikabul-kabul. Dikabul kemarin tanggal 20 Mei, Pak.
Ditelepon sama Pak Ari. Ustaz 2 minggu terakhir ngomongin Uzbek aja katanya gitu. Subhanallah. Hah? Ada ulang tahun. Subhanallah. Emang Indonesia ini 2020 apa? Itu berkah yang lahir bulan Mei, Pak. Jadi selesai yang lahir Juni udah selesai semua tuh. Ya, insya Allah berkah lahir bulan Mei, Pak. Ada yang lahir 6 Mei itu. Siapa yang lahir 6 Mei, Pak? 6 Mei atau 7 Mei itu ya? Ada yang lahir 27 Mei. Siapa 27 Mei itu, Pak? Jangan lupa Konstantinopel, Pak, direbut oleh Muhammad Al-Fatih 29 Mei, Pak. 2 hari setelah kelahiran Abdul Muthalib. Subhanallah.